Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Eh, di pertemuan kedua di mata kuliah statika struktur kali ini kita bakal mulai masuk ke materi-materi pendahuluan yang mungkin nanti kita akan bahas secara singkat aja supaya rekan-rekan bisa paham tentang konsep-konsep dasar dari statika struktur. Untuk perkenalan lagi, kan, saya Goodman Octavianus sebagai asisten dosen dari mata kuliah statika struktur yang diampu oleh Varian Ariansa STMT. Oke, langsung aja kita ke agenda materi yang akan kita bahas di pertemuan kedua ini, antara lain. Oke, di sini kita bakal belajar, kita akan bahas dulu tentang introduction atau pengantarnya dari statika struktur ini, apa sih nanti dari statika struktur itu. And then kita bakal review balik lagi ya ke pelajaran kita zaman sekolah dulu waktu SMA atau mungkin SMP sudah ada mungkin dasar-dasar dari hukum Newton. Selanjutnya kita bakal masuk ke komposisi gaya, vektor, dan resultan gaya atau resultan vektor. Di sini ada beberapa referensi mungkin yang bisa rekan-rekan pakai, mungkin teman-teman bisa baca atau teman-teman bisa cari, bisa beli bukunya. Kalau teman-teman mau, ada banyak referensi ya teman-teman. Ini ada 5, ini saya coba kasih rekomendasi. Eh, Kalau mungkin mau gampangnya ya semua semua ilmu sekarang udah ada di internet ya teman-teman. Udah sekarang banjir informasi, teman-teman sangat mudah, gampang sekali mencari ilmu dari YouTube, dari Google Scholar, dari Science Direct, banyak banget untuk referensi-referensi yang teman-teman bisa pakai. Oke, kita masuk aja langsung ke pengantarnya ya, introduction-nya. Oke, apa sih itu statika struktur? Itu statika struktur itu masuk ke dalam ilmu mekanika ya. Ini mekanika itu ada ilmu yang mempelajari atau memprediksi, meramalkan kondisi benda diam atau bergerak akibat pengaruh gaya yang bereaksi pada benda tersebut. Klasifikasinya itu seperti ini ya, teman-teman bisa diklasifikasikannya. Mekanika itu dibagi jadi 3, ada mekanika benda tegar, ada mekanika deformable, dan mekanika fluida. Nah, di sini tuh statika struktur tuh masuk di mekanika benda tegar. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, mekanika benda tegar itu atau kita sering sebut juga apa rigid rigid bodies ya. Eh, itu nggak melulu ya, nggak maksudnya nggak saklek gitu. Dia itu tegar yang nggak maksudnya nggak sama sekali nggak terpengaruh gitu maksudnya. Eh, Oke, mekanika benda tegar itu yang dimaksud adalah mekanika dalam kondisi rigid ya, rigid bodies. Ya, di mana itu tidak berubah gitu. Sebenarnya sih terjadi perubahan, namun perubahannya itu tidak mengakibatkan apa pengaruh ya pada bendanya gitu yang terlalu signifikan sehingga kondisi kesetimbangannya itu menjadi berubah. Nah, jadi mekanika deformable itu ya sama seperti katanya apa pengertiannya yang menyebabkan dia berdeformasi atau berubah bentuk ya. Nah, mekanika fluida ini dia eh, yang mempelajari tentang mekanika fluida, misalnya nanti ada kita berhubung dengan hukum-hukum persamaan Bernoulli, ada gas cair ya itulah lebih ke situ dia. Nah, dari mekanika benda tegar ini dibagi lagi menjadi 2, ada yang statika, ada yang dinamika. Nah, di sini yang statis artinya kondisi diam, ada yang dinamis yang bergerak ya. Nah, fokus kita itu untuk mempelajari benda tegar dalam kondisi diam. Nah, itu kita fokus pembelajaran kita ya. Oke, kita review balik dulu ke hukum Newton. Nah, pastinya teman-teman udah nggak asing lagi dengan hukum Newton ya. Nah, teman-teman bisa
temukan dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya hukum Newton ini ada di sekeliling kita ya. Banyak contoh-contoh kasusnya. Teman-teman ingat lagi hukum Newton satu, yaitu di mana jika resultan gaya yang bekerja pada benda adalah nol. Di sini artinya diam ya, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap, akan bergerak dengan kecepatan tetap, atau benda akan diam. Jadinya kalau bendanya diam, dia tidak ada gaya, dia akan diam. Itu pula atau yang benda yang awalnya bergerak, dia akan bergerak dengan kecepatan tetap, atau sering juga disebut dengan apa, gerak lurus beraturan ya. Nah, hukum 2 Newton yaitu, oh ini rumusnya sigma F sama dengan nol. Ini artinya jumlah gaya-gaya yang bekerja itu sama dengan nol. Atau sering disebut juga dengan hukum kelembaman. Jadi ini semua gaya-gaya, ini ada semua gaya yang bekerja itu hasilnya sama dengan nol atau seimbang ya, bisa dibilang itu kesetimbangan ya. Hukum 2 Newton itu jika terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Nah, ini jumlahnya, rumusnya juga teman-teman pastinya udah nggak asing lagi. Sigma F sama dengan M kali A. Berarti jumlah-jumlah gaya yang bekerja itu sama dengan massa bendanya dan percepatan gravitasinya. Eh, Nah, dan yang ketiga nih, hukum Newton ketiga, teman-teman pastinya sudah tahu nih, hukum aksi reaksi, di mana simpelnya jika kita melakukan suatu aksi itu akan menghasilkan reaksi ya. Jadi aksinya itu besarnya sama dengan reaksinya. Nilainya sama, cuma berbeda arah aja, berbeda bentuk. Teman ini cuma untuk review balik aja. Pastinya teman-teman juga nanti bisa mengembangkan sendiri dari hukum Newton ini. Harapannya sih kita nggak perlu berlama-lama di materi hukum Newton ini, karena anggapannya kita cuma hanya review-review dari hukum Newton ini. Kita bakal masuk ke materi yang berikutnya, yaitu komposisi gaya. Nah, kita sekarang masuk ke komposisi gaya. Oke, komposisi gaya ini ada berbagai macam ya. Di sini ada kolinier. Di mana gaya kolinier ini, di mana garis gayanya bekerja pada satu garis lurus. Nah, linear dia. Ini dia gaya-gayanya bekerja pada satu garis lurus. Nah, sedangkan koplanar ini dia garis gaya-gayanya bekerja pada satu bidang ya. Dia garis-garis gayanya bekerja pada satu bidang. Nah, sedangkan yang ini dia gaya ruang, yaitu garis gayanya bekerja pada suatu ruang. Nah, di sini kan kita bisa lihat sebuah kubus ya, di mana ada ruang, di sini ada sisi, ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, dari 8 sisi. Nah, di sini ada bidang. Anggap sih di situ bidang. Ini dari satu bidang ke bidang lainnya. Ini makanya gaya yang bekerja pada ruang. Nah, gaya konkuren ini gaya-gaya yang bekerja pada satu titik ya. Dia bertumbuh pada satu titik. Nah, non konkuren ini kebalikannya. Dia gaya-gaya bekerjanya tidak pada satu titik. Ini atau bisa dibilang juga ini berpotongan ya. Nah, pokoknya yang non konkuren ini bisa dibilang ini antinya dari yang konkuren. Nah, maksudnya gaya yang sejajar ini gaya-gaya yang kerjanya garis gayanya sejajar ya, besar dan arahnya sejajar sama atau paralel ya. Nah, kita masuk ke berkesinambungan ke materi berikutnya, vektor. Di mana vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki arah dan nilai atau besaran. Nah, contohnya ada posisi, gaya, momen. Nah, simbolnya biasanya disimbolkan dengan ini, ada huruf dan ada anak panahnya, ada besar vektor seperti ini. Nah, secara grafis, vektor dinyatakan dengan garis yang bertanda panah. Dia ada besar, nah seperti ini magnitude, ada arah, direction, dan kecenderungan. Kalau panahnya ada panjang panah. Oke, kita uh, coba contohnya ya. Kita masuk ke contohnya. Nah, di sini ada resultan gaya. Resultan gaya itu disebut juga resultan vektor. Ini adalah hasil penjumlahan dari beberapa vektor atau gaya yang bekerja pada suatu benda atau sistem. Nah, resultan gaya dapat dianggap sebagai
gaya yang setara dengan seluruh gaya yang bekerja pada benda atau sistem tersebut. Nah, contohnya nih, suatu gaya nih. Ada di sini ada gaya F2, di sini ada gaya F1. Nah, di sini resultannya. Nah, di sini R ini, panjang R ini dianggap setara dengan panjang ini dengan F1 ini, F1 dan F2. Makanya di sini R sama dengan F1 plus F2. Di sini ada sudut. Nah, di sini teman-teman perlu ingat-ingat lagi kembali ke rumus tentang aturan segitiga ya, ada rumus kosinus, hukum kosinus dan persamaan sinus ya. Nah, di sini kita bisa ketahui nih, cara mencari dari R adalah R kuadrat sama dengan F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 kali F2 kali cos alfa. Nah, di sini. Nah, di sini juga ada R per sin alfa sama dengan R dengan F1 per sin dalam kurung alfa min beta. Di sini juga ada F2 sama dengan F2 per sin alfa per sin beta. Di sini teman-teman bisa kulik-kulik lagi tentang rumus hukum kosinus dan sinus. Nah, kita bakal cari tahu lagi contoh soal yang lebih konkretnya lagi. Nah, di sini kita coba metode untuk mencari resultan gayanya dulu. Nah, di sini teman-teman untuk mencari resultan gaya, teman-teman ada tiga cara mencari resultan gaya tadi. Nah, di sini contohnya di sini ada gaya F1 F2. Nah, resultannya ini garis lurus R ini. Caranya adalah dengan membentuk sebuah jajaran genjang nah, atau paralelogram ya. Nah, di sini metode yang pertama ini untuk mencari resultan gayanya di sini. Nah, resultan inilah dianggap nilainya setara dengan F1 dan F2 ini. Tambahkan. Nah, atau di mana kita juga bisa cara yang kedua dengan membentuk segitiga. Nah, di sini sama soalnya ini ada F1 dan F2. Teman-teman bisa nih. Nah, teman-teman caranya ini kan F2-nya di sini. Kita boleh pindahin nih. Vektornya bisa dipindahin ke ujungnya ini. Nah, ujungnya ini ke ujung anak panahnya ini. Ujung sebelumnya F2 ini ke ujung anak panah F1. Nah, nah, di sini kita membentuk segitiga ya. Di sini R. Dapat diketahui. Ini cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga ini adalah metode poligon. Nah, di sini ada contoh soalnya nih. Ada F1, F2, F3, F4. Nah, di sini kan gimana cara kita mencari resultan gayanya dari ini. Kita bisa bedah nih satu-satu dari F1 nih. F1 garis lurus. Kita gambar sesuai sama ya. Nah, F2-nya juga kita taruh di ujungnya nih. Ujung belakangnya ini. Taruh di depan ujung anak panahnya, kepalanya nih. Nah, lanjutnya F3 juga horizontal. Kita bisa gambar. Kita masukin di ujung belakang ke anak panah F2. Lanjutnya F4 juga seperti itu. Kita taruh di ujungnya sebelum ujung belakangnya F4 ke ujung kepalanya F3. Nah, di sini kita dapatkan resultannya panjangnya seperti ini. Nah, perlu teman-teman perhatikan ini catatannya, ini not pentingnya. Penggunaan metode segitiga dan poligon gaya yang dipindahkan harus mempunyai besar dan arah posisi yang sama sebelum dipindahkan. Nah, itu seperti itu yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya. Dia harus sama nih besarnya. Ini saya F1 ini masih belum dipindahkan sama. Nah, ini F2 yang dipindahkan ke sini. Nah, dia besar dan panjang kita bisa kita gambar, dia harus sama. Besar dan panjangnya, posisinya harus sama. Ini sudutnya misalnya ini sudut berapa derajat. Nah, ini kalau kita tarik garis lurus ke sini, nah dia sudut ini, nah ini tarik garis lurus ke ini juga sama. Nah, ini juga horizontal kan sama. Sama juga seperti yang F4 ini. Kita tarik lurus, nanti kita tarik garis lurus, dia akan sama sudutnya. Seperti ini. Dari sini nih, kan. Nah, kalau kita tarik garis lurus ke sini, horizontal, dia akan sama sudutnya. Seperti itu ya. Dia nggak boleh berubah tuh besar dan arahnya. Nah, untuk menghitung besarnya R dapat dilakukan secara grafis diukur dengan skala.
gaya yang tadi tentukan bisa diukur dengan penggarisan ya, bisa mistar dengan bisa perbandingan skala 1:10 atau 1:100, teman-teman bisa lakukan itu. Oke, di sini ada beberapa contoh soal dari resultan. Mungkin kita akan bahas contoh soal ini di pertemuan selanjutnya, biar teman-teman mungkin bisa mencari tahu dulu bagaimana cara menyelesaikan beberapa soal ini. Kita akan bahas bersama nanti di pertemuan selanjutnya.